Suatu ketika kita diarahkan kepada bentuk, kita ditunjukkan kepada bentuk, yang mana bentuk itu adalah perilaku manusia. Ketika kita membicarakan tentang agama, masih tetap menyalahkan, masih tetap menganggap murtad, masih tetap menganggap kafir. Itu kalau kita membicarakan tentang agama, karena tidak sesuai dengan yang dianut para pelaku-pelaku agama itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang hidup, semua itu sama, semua itu sudah benar. Agama juga benar, pelaku-pelaku spiritual lainnya juga benar, karena kita sebagai manusia ini hanyalah penonton. Ketika kita menjadi penonton, kita menyaksikan pertunjukan suatu wayang, di mana wayang itu lakonnya atau judulnya telah dimainkan oleh sang sutradara. Dan siapa sutradara itu? Adalah dalangnya. Ketika kita menyadari yang sebenarnya bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sebagai penonton, kita menyaksikan bagaimana cerita orang-orang ketika melakukan syariat, kita menyaksikan bagaimana orang-orang kita melakukan kejahatan, kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang itu melakukan kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita tarik ke dalam, semua itu bersumber dari hidup. Tanpa hidup tidak ada, dan pasti tidak ada yang namanya pelaku-pelaku spiritual, tidak ada yang namanya agama, tidak ada yang namanya aliran atau ajaran yang lain. Kalau kita rasakan hidup selalu menunjukkan tentang hal-hal yang tidak pernah kita ketahui, dan dari pertunjukan itu semua ada yang memainkan dan semua ada sutradaranya. Ketika kita lepas dari sutradara dan kita memainkan pertunjukan tanpa skenario, di situ kita akan tersesat. Di situ akan kita terjebak ke jurang kenistaan. Kita akan masuk ke jurang neraka. Padahal hidup itu surga. Coba kita rasakan. Hanya ada dua pilihan, dan satu yang kita pilih, hidup atau mati, surga atau neraka. Itulah pilihan kita. Apakah orang-orang yang membicarakan tentang surga dan neraka itu salah? Tidak ada yang salah. Semua sudah benar adanya, karena itu ketentuan dari Tuhan. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita menyadari tentang hal itu, yang namanya tali persaudaraan silaturahmi akan terjalin erat. Agama yang satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur politik. Di situ akan terbuka lebar. Bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita menerima saudara kita yang berajaran atau beragama lain, itu sudah pasti. Dan itulah surga, itulah jamaah. Ketika kita kumpul dalam suatu tempat di mana perkumpulan itu terdapat orang-orang yang bermacam-macam dan beraneka warna, dari ajaran atau aliran, karena hidup itu menyatukan.
Hidup itu tidak pernah memisahkan. Hidup itu damai, hidup itu tentram. Kenapa kita harus membedakan? Di sana orang membicarakan tentang agama, kita mendengarkan tentang hal itu. Kalau kita sudah berpedoman sama hidup, kita sudah manunggal sama hidup, kita akan merasakannya nyaman, kita akan merasakan damai, kita akan merasakan tentram. Dan kita benar-benar menyaksikan pertunjukan itu. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita ini lagu suci, manunggal dengan suci. Dan kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Adanya kejahatan, kemunafikan, kemungkaran, dan segala macam bentuk dadak bengek dan lain sebagainya, kita tidak terpengaruh. Intinya kita bisa menenteramkan diri kita pribadi. Karena Tuhan seperti itu. Tuhan tidak pernah membedakan ini dan itu. Semua adalah hak Tuhan. Ketika belum ada ajaran atau aliran atau wahyu-wahyu yang lain, para pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, leluhur kita, hidupnya damai dan tentram, tidak pernah memikirkan atau mempersoalkan tentang hal itu. Semua berjalan mulus tanpa adanya perpecahan dan perbedaan. Karena apa? Rananya adalah ingin dunia ini tentram abadi selamanya. Manusia terdahulu tidak pernah memikirkan tentang apa itu agama, tentang itu ajaran. Yang ia lakukan hanyalah tali silaturahmi persaudaraan, di mana kita tidak punya, ada yang mengasihi. Di mana kita punya, kita memberi. Itulah kasih sayang Tuhan. Kalau kita sudah merasakan yang sebenarnya, kita sudah merasakan yang sejatinya. Ketika timbul rasa pertama yang ada di dalam diri kita, itulah anugerah dari Tuhan. Dan kalau seandainya ada di dalam hati kita ini rasa untuk melakukan kejahatan atau kemungkaran, sudah pasti kita lepas dari Tuhan. Kita lepas dari naungan Tuhan. Kita keluar dari pengayoman Tuhan. Artinya kita keluar dari genggaman Tuhan. Biar bagaimanapun kita sebagai manusia tetap tanpa daya dan kuasa apapun, semua adalah kehendak Tuhan. Apalagi di bulan-bulan puasa seperti ini, bagi saudara-saudaraku yang menjalankan, hanya ada satu pilihan, tetap tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Biar mereka tidak makan, biar mereka itu minum, biar mereka itu tidak sholat, biar mereka itu melakukan sholat tarawih, sifatnya Tuhan itu tetap menyayangi dan mengasihi. Karena kita terlahir dan tercipta dari satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Apa sih untungnya bagi kita? Misalnya kita menyalahkan sana dan sini. Kalau orang yang tidak puasa itu kafir, munafik, murtad, apa untungnya buat kita menyalah-nyalahkan seperti itu? Toh kita ini sama sebagai manusia, dari satu sumber, yaitu hidup. Kita ketika mengerti tentang ajaran ilmu agama dan kita mendalami tentang ilmu agama, yang pasti bisa menenteramkan, tidak membuat orang lain itu menderita ataupun tersinggung. Dan bagi mereka yang tidak melakukan syariat agama,
nggak ngaruh bagi kita, nggak ada untungnya buat kita, karena mereka juga adalah tetesan daripada roh Tuhan, tetesan daripada roh suci. Untungnya bagi kita sebagai manusia ini masih untung, masih untung kita sebagai manusia ini. Coba kalau kita ini sebagai makhluk-makhluk yang lain, bisakah merasakan tentang keanugerahan Tuhan, tentang wahyu Tuhan? Cukup kita menyadari bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak yang lain. Tergantung kita sebagai manusia, bagaimana kita merasakan tentang kehendak Tuhan atau keanugerahan Tuhan. Semua itu kembali kepada pribadi masing-masing.